Makanya lihat bagaimana indahnya Islam jika seandainya diatur oleh ulama. Dan lihat bagaimana hancur dan rusaknya khilafah Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ketika tidak ulama yang memimpinnya. Jadi kita katakan bahwa tauqir, penghormatan terhadap ulama adalah hal yang mutlak, sebuah hal yang keharusan. Bagaimana tidak? Karena pada merekalah agama Allah Subhanahu wa taala. Pada merekalah kebahagiaan yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Pada merekalah terjaga din. Kalau seandainya tidak ada mereka, maka tidak ada din. Orang-orang kufar menginginkan Islam ini jatuh, akan tapi bagaimana cara mereka menjatuhkan Islam? Mereka jatuhkan Islam dari orang-orang yang membawa Islam. Siapa itu? Mereka adalah ulama-ulamanya. Nah, bagaimana cara menjatuhkan ulama-ulama tersebut? Tentu dengan melecehkannya. Makanya tidak benar kalau seandainya kita melecehkan para ulama. Tidak pernah sejarahnya ahlu sunnah melecehkan para ulama. Demi Allah, kita melihat tidak sedikit air mata mengalir ketika ulama meninggal dunia. Dua ulama besar pada zaman sekarang seperti Syekh Albani dengan Syekh bin Baz meninggal pada satu waktu, pada satu zaman. Saya di Madinah. Tidak sedikit air mata keluar di kampus tersebut ketika pagi itu kami mendengar Syekh bin Baz dan Syekh Albani rahimahullah meninggal dunia. Karena meninggal dunianya mereka bukan meninggalnya satu orang, akan tapi hanyutnya din, hanyutnya agama, runtuhnya agama, robohnya din. Lihat bagaimana perubahan terjadi, pergeseran terjadi pada umat ini setelah mereka meninggal. Setelah meninggal Syekh bin Baz, setelah meninggal Syekh Albani rahimahullah. Lihat bagaimana sewenang-wenangnya ahlul bid'ah berbuat terhadap ahlus sunnah. Setiap satu meninggal, tidak ada yang bisa menggantikannya. Semua yang hidup setelahnya mesti di bawahnya dalam segala hal, dalam ilmunya, dalam perjuangannya, dalam dinnya. Begitulah disebutkan oleh Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minha. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya akan buruk dari itu. Para ulama menyebutkan dengan wafatnya para ulama. Jadi wafatnya para ulama menunjukkan hari-hari yang akan kita lewati adalah hari-hari yang buruk daripada sebelumnya. Sehingga para ulama mengatakan, menafsirkan hadis Rasulullah tersebut, tidak akan ada suatu hari kecuali hari setelahnya lebih buruk. Dengan apa? Dengan wafatnya para ulama. Karena wafatnya para ulama tidak ada yang bisa menggantikannya. Siapa yang bisa menggantikan kedudukan Syekh Albani rahimahullah? Siapa yang bisa menggantikan kedudukan Syekh bin Baz rahimahullah? Disebutkan ketika Syekh bin Baz rahimahullah meninggal dunia, maka dirapatkan oleh ulama-ulama dan dibagi-bagikan pekerjaan Syekh semasa hidupnya. Maka pekerjaan beliau tertutupi oleh puluhan orang banyaknya, belasan para ulama dan puluhan para ahli-ahli administrasi dan organisasi. Tidak ada yang menghentikan. Dia ummah. Syekh bin Baz satu generasi sendirian. Dia berjalan sendirian, berbuat sebagaimana berbuatnya suatu generasi, berbuat sebagaimana berbuatnya satu kaum. Dia sendirian di dalam ketuaannya, di dalam kebutaannya beliau buta. Syekh Albani juga begitu. Dikumpulkan semua karangan beliau, kemudian dibuat sebuah panitia, dibiayai oleh sebuah negara yang kaya seperti Arab Saudi. Maka tidak akan bisa berbuat seperti berbuatnya Syekh Albani sendirian. Jadi meninggalnya ulama adalah berkurangnya agama, berkurangnya din. Lihat berita yang terjadi, yang sering kita dengar di Arab Saudi. Berapa banyak dai-dai sufur, dai-dai yang mengajak wanita-wanita untuk bertelanjang
bagaimana dai-dai barat, cinta kepada barat, orang-orang yang berdasi dan semacamnya itu mulai berani memunculkan pemikiran yang selama ini mereka tidak berani memunculkan pemikiran semasa hidup Syekh bin Baz. Tidak berani. Sekarang baru berani menunjukkan kedudukan ulama benar-benar besar di hati kita, di hati setiap muslim yang cinta akan agamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, si A hafal Quran 30 juz, tapi sebagian ayat Al-Quran itu tidak diamalkan. Si B tidak hafal Quran, tapi ayat Quran yang dia ketahui dia amalkannya. Pertanyaannya, mana yang lebih baik antara dia berdua? Satu hafal 30 juz, tapi sebagian ayat Quran tidak diamalkan. Si B tidak hafal Quran, tapi ayat Quran yang dia ketahui dia amalkannya. Mana yang lebih baik antara berdua? Mana yang lebih baik? Pertama, lihat dahulu, kalau seandainya yang dia si A yang hafal 30 juz ini dia tidak mengamalkan sebagian Al-Quran, yang dia maksud adalah semua Al-Quran. Siapa yang sanggup mengamalkan semua Al-Quran? Tidak ada yang bisa sanggup mengamalkan semua Al-Quran. Tidak ada. Yang hanya tercela bagi seorang muslim, dia tidak sanggup menjalankan yang wajib. Selagi si A ini yang hafal 30 juz, dia melaksanakan yang wajib dan berusaha menutupi kekurangan yang wajib tersebut dengan yang sunnah, dia adalah antara manusia yang terbaik. Tidak semua Al-Quran yang ada dalam 30 juz itu wajib. Makanya para ulama kita mengatakan, seperti Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri, ketika berbondong-bondong ulama hadis datang kepada, apa katanya, wahai ulama hadis, sedang apa kalian ini? Apa kata mereka? Kami sedang menulis hadis. Ketahuilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dari harta yang kalian cari tersebut 2,5%. 2,5%. Kalau seandainya kalian mempunyai 200 dirham, maka kalian akan menzakatkan berapa dirham? 2,5%-nya 5 dirham. Dan juga jangan lupa, kalau kalian mempelajari 200 hadis, minimal kalian mengamalkannya 5 hadis. Minimal kalian mengamalkannya 5 hadis. Sudah berapa ratus hadis itu? 300. Minimal antum mengamalkannya 7-8 hadis. Itu di dalam masalah yang sunnah ya ikhwan. Sedangkan yang wajib, yang belajar maupun tidak belajar, tetap berdosa jika seandainya ditinggalkan. Antum sangka wanita-wanita yang tidak tahu hukum berjilbab itu berpahala ketika mereka tidak berjilbab? Atau antum sangka bapak-bapak yang tidak mengerti tentang wajibnya salat, ketika mereka tidak salat mereka berpahala? Subhanallah, tidak ada bedanya yang tahu tentang wajibnya salat dengan yang tidak tahu wajibnya salat. Mereka di dalam meninggalkan mereka berdosa kedua-duanya. Tidak ada bedanya. Nah, Anda menuntut ilmu di sini ini di samping mengetahui yang wajib, Anda juga mengetahui yang sunnah, yang mustahab. Dengan itu kita berlomba-lomba. Dengan yang wajib kita lakukan sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yang sunnah kita bisa berharap mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Dengan apa beriman? Dengan ilmu. Karena dengan ilmu akan bertambah iman dan akan menjadi amal. Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu untuk mengangkat ilmu nih. Ilmu yang dimaksud ada ilmu Quran dan sunnah. Ilmu Quran dan sunnah, karena ilmu itu yang bisa menambah amal soleh. Jadi dia saling berkaitan. Nah, jadi kita katakan kedua-duanya insyaallah ta'ala dalam keadaan baik jika seandainya mereka tidak melakukan dosa. Itu aja insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, nah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassallallahu
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikramu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Hadis 50 wa 300. Wa an Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain laqad laqita ya Zaid khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa salaita khalfahu laqad laqita ya Zaid khairan katsiran hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ya ibna akhi wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama haddathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifuni thumma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban ma'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah fahamidallah wa athna alayhi wa wa'aza wa dhakkar thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum thaqalain awaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi qala nisa'uhu min ahli baitihi walakin ahlu baitihi man hurima as-sadaqata ba'dahu qala wa man hum qala hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'fara wa alu abbasin qala kullu haula'i hurima as-sadaqah qala na'am rawahu Muslim wa fi riwayatin ala wa inni tarikun fikum thaqalain ahaduhuma kitabullahi wa huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Bab memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan keutamaan mereka. Hadis 350 dari Yazid ibnu Hayyan, dia berkata, saya berangkat bersama Husain ibnu Sabrah dan Amr ibnu Muslim menuju Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Ketika kami telah duduk di hadapannya, Husain berkata, sungguh Anda wahai Zaid telah menemukan kebaikan yang banyak. Anda telah melihat Rasulullah, telah mendengar hadisnya, telah berperang bersamanya,
salat di belakangnya. Sungguh anda telah menjumpai kebaikan yang banyak, wahai Zaid. Ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, apa yang anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai putra saudaraku, demi Allah, usiaku telah lanjut. Masa hidupku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama berlalu, dan aku pun telah lupa sebagian yang dulu aku ingat dari